Pernah nggak sih kamu merasa kenal banget sama seseorang, tapi setelah lihat cara dia nutup odol, langsung berubah pikiran? Karena ternyata karakter manusia itu bukan cuma kelihatan dari kata-katanya, justru sering bocor dari kebiasaan receh yang dia lakukan setiap hari. Hal-hal yang kelihatannya nggak penting, tapi diam-diam ngasih tahu cara otaknya bekerja. Dan yang lebih serem, mungkin selama ini karakter kamu juga kebongkar tanpa sadar lewat kebiasaan yang kamu lakukan setiap hari. Siap merasa tersindir? Fakta unik pertama. Cara kamu jalan. Iya, jalan. Aktivitas yang udah kamu lakukan ribuan kali sejak kecil. Beberapa penelitian psikologi menemukan bahwa kecepatan dan pola berjalan sering berkaitan dengan kondisi mental seseorang. Orang yang jalannya cepat biasanya lebih berorientasi tujuan. Mikirnya, udah cepetan aja lah. Sementara yang jalannya santai, kadang lebih menikmati proses. Atau nggak tahu mau kemana. Yang paling unik, ada orang yang kalau jalan sambil nyeret sandal. Seolah-olah lagi menyeret beban hidup. Padahal cuma mau beli gorengan. Sekarang, lihat posisi tidurmu. Kalau tidur meringkuk kayak udang rebus, beberapa studi menyebut orang seperti ini sering terlihat kuat di luar, tapi sensitif di dalam. Kalau tidur terlentang seperti Raja Mesir yang diawetkan, biasanya lebih percaya diri atau merasa dirinya karakter utama. Kalau tidur menyilang sampai mengambil 80% kasur, selamat. Karakter kamu bukan egois. Kamu cuma sedang latihan menjadi negara penjajah. Kebiasaan berikutnya, cara balas chat. Ada orang yang langsung balas, ada yang baca lalu hilang, seperti hantu administrasi. Yang lucu, orang yang ngetik "oke" terkesan biasa saja. Tapi kalau "oke" terasa ramah. Kalau "oke" titik terasa seperti HRD yang sedang menyiapkan surat PHK. 1 titik, tapi efek emosionalnya luar biasa. Cara makan juga sering menunjukkan karakter. Orang yang makan pelan cenderung lebih menikmati pengalaman. Sementara yang makan super cepat, kadang otaknya sudah berada di masa depan. Badannya masih makan bakso, pikirannya sudah rapat jam 3. Lalu ada tipe yang menyisakan 1 potong terakhir. Katanya sopan. Padahal semua orang di meja juga sedang berpura-pura sopan. Dan potongan terakhir itu akhirnya membusuk sendirian. Korban budaya Indonesia. Sekarang lihat meja kerjamu. Kalau rapi, bagus. Biasanya lebih terorganisir. Kalau berantakan, belum tentu malas. Banyak orang kreatif justru hidup dalam sistem yang hanya mereka sendiri yang paham. Masalahnya, kadang mereka sendiri juga nggak paham. Kalau meja kamu berantakan sampai ada benda yang hilang sejak pandemi, itu bukan kreativitas. Itu situs arkeologi. Ini kebiasaan yang paling absurd. Memilih antrean. Pernah kan kamu mengamati semua jalur kasir, menghitung, menganalisis, memprediksi, lalu memilih antrean yang menurutmu paling cepat dan ternyata paling lama? Entah kenapa semesta punya bakat khusus mempermalukan manusia yang terlalu percaya diri. Menariknya, orang yang sering pindah-pindah antrean biasanya kurang nyaman dengan ketidakpastian. Sementara yang tetap diam sudah mencapai level pasrah spiritual. Tapi tunggu, ada satu hal yang sering disalahpahami. Kebiasaan-kebiasaan ini bukan alat untuk menghakimi orang, karena karakter manusia itu jauh lebih kompleks. Orang yang meja kerjanya berantakan belum tentu malas. Orang yang balas chat lama belum tentu sombong. Orang yang makan cepat belum tentu terburu-buru. Kadang mereka cuma lagi capek, atau lapar, atau kuota habis. Kita sering mengira kebiasaan kecil adalah bukti karakter. Padahal kadang itu cuma efek hari Senin.